Detik-detik kedatangan Michelle Gers di Bali kini dinantikan menjelang debut dirinya di Stadion GBK. Patrick Kluivert geber latihan 2-3 pemain di pemusatan latihan tim Merah Putih menjelang melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Kebugaran Kevin Dix kini akhirnya kembali total menjelang membela skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Stefano Lillipali sampai sebangga ini setelah kembali bergabung bersama timnas di pemusatan latihan skuad Garuda. Benarkah Jesus langsung terbang ke Bali setelah klubnya mengalami turun kasta di Serie A Italia? Begini reaksi Beckham Putra setelah resmi dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bergabung ke skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini resmi memanggil gelandang muda Persib Bandung yaitu Beckham Putra untuk bergabung ke skuad Garuda. Pemanggilan ini dilakukan sebagai pengganti Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi timnas Indonesia dan langsung memicu reaksi beragam dari warganet. Dalam unggahan video itu, Patrick Kluivert menyebutkan bahwa nama Beckham Putra sebagai pengganti Septian Bagaskara. Dengan demikian, pemanggilan ini pun tidak lepas dari kontroversi, di mana kolom komentar unggahan akun timnas Indonesia dipenuhi berbagai tanggapan. Beberapa warganet mendukung penuh keputusan ini dan berharap Beckham Putra bisa membuktikan di level internasional. Buktikan jangan cuma pemanis bangku, tulis komentar seorang warganet. Ya, sementara itu Beckham Putra pun langsung memberikan respon reaksi soal pemanggilan dirinya untuk bergabung ke skuad Garuda, di mana ia langsung memberikan reaksi lewat story Instagramnya yang dinilai sangat gercep dan bangga atas pemanggilan tersebut untuk membela negara. Meskipun tidak ada sepatah kata yang dituliskan oleh sang pemain dalam unggahan story tersebut, namun reaksi gercep itu dinilai positif dan sang pemain turut ikut menyambut baik atas pemanggilan tersebut. Kurang lebih sebanyak 23 pemain kini sudah berada di Bali untuk pemusatan latihan skuad Garuda menjelang 2 laga tersisa. Ya, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial di grup C putaran ketiga, di mana skuad tim Merah Putih akan menjemput timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Manajer timnas Indonesia itu Sumarji pun mengabarkan soal para pemain yang tiba di Bali, di mana ia memastikan bahwa 11 pemain yang tampil di Liga 1 seluruhnya sudah bergabung untuk pemusatan latihan skuad Garuda. Sudah 23 pemain yang datang, pemain Liga 1 sudah semua dan hari ini latihan perdana, kata Sumarji. Ya, untuk pemain yang merumput di Liga Eropa seperti Tom Haye, Joy Pelupesi, Emil Adero dan juga Dan James kini menjadi 4 pemain terbaru yang sudah tiba di Pulau Dewata. 4 pemain yang merumput di Eropa tersebut menyusul sejumlah rekannya yang sudah terlebih dahulu tiba di Bali. Sebelumnya, Nathan Chuawan sudah tiba di Bali bersamaan dengan Jordi Amat, sedangkan pemain lain seperti Marcelino, Ivar Jenner, Oli Romeni dan juga Sen Petinama sudah terlebih dahulu sampai di sana. Praktis hanya tinggal 9 pemain dari 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert yang belum datang. Beberapa nama yang belum bergabung seperti Jesus dan juga Kevin Dix salah satunya yang baru menyelesaikan musim bersama klubnya masing-masing. Ya, selain itu 23 pemain yang sudah tiba di lokasi tentu akan mulai digeber oleh Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan perdananya, di mana mereka nantinya akan terus disiapkan menuju hari puncak pertandingan untuk menghadapi 2 laga tersisa ini. Bintang timnas Indonesia yaitu Michelle Gers kini langsung terbang ke Indonesia setelah FC20 gagal merebut tiket kompetisi Eropa di musim depan, di mana ia akan segera bergabung ke timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Ya, sebelumnya FC20 menelan kekalahan 2-3 dari sang lawan di laga perebutan tiket Liga Konferensi Eropa. Hasil itu membuat Michelle Gers dan kolega gagal untuk bermain di kompetisi Eropa di musim depan. Setelah bertanding, Michelle Gers pun mengaku cukup kecewa karena gagal untuk membawa klubnya meraih kemenangan. Namun ia tidak ingin larut terlalu lama sehingga ia langsung mengalihkan fokusnya ke tugas negara untuk membela timnas Indonesia. Tidak banyak yang dikatakan, singkatnya emosi begitu tinggi sehingga kami merasa lebih baik untuk tidak banyak berbicara, kata Michelle Gers. Sekarang kami punya waktu untuk diri sendiri, setidaknya sebagian besar pemain, dan saya harus langsung pergi ke Indonesia, terang Michelle Gers. Ya, Michelle Gers akan mempersiapkan diri untuk membela timnas Indonesia menjelang menghadapi 2 laga tersisa, apalagi menjelang pertandingan melawan timnas Cina ini akan menjadi laga debut sang pemain di Stadion GBK. Ya, sejak Michelle Gers resmi bergabung dan membela timnas Indonesia di tahun yang lalu, tercatat
tercatat ia belum pernah tampil di kandang sendiri, di mana dalam 2 kali kesempatan yang sebelumnya datang bagi Messelgers, ia pun selalu mengalami cedera dan harus kembali lebih awal ke Belanda. Pertamanya kala itu menjelang Messelgers membela skuad Garuda untuk menjamu timnas Jepang. Namun sayangnya kala itu ia mengalami masalah dengan kondisi fisiknya sehingga ia harus segera kembali ke klubnya di 20. Yang kedua kala itu menjelang dirinya membela skuad Garuda untuk menjamu timnas Bahrain di GBK. Namun lagi-lagi kesempatan itu gagal karena sang pemain kembali mengalami cedera. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kedatangan sang pemain di tanah air. Semoga saja kondisi fisiknya terus dalam kondisi bugar sehingga ia nantinya bisa tampil di Stadion GBK untuk membela Garuda di dada. Kevin Dix kini akhirnya sudah pulih dari cederanya dan langsung bermain membela FC Copenhagen, bahkan ia berhasil mencetak gol. Ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni mendatang. Ya, sebelumnya ia disebut akan absen hingga akhir musim, di mana ia menderita cedera di bagian pahanya sejak April yang lalu dan diperkirakan akan menepi hingga akhir bulan ini. Namun ternyata ia sudah pulih sejak pekan yang lalu dan mulai berlatih bersama rekan-rekannya. Bahkan ia masuk ke dalam skuad FC Copenhagen di babak playoff di Liga Super Denmark dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0. Di laga itu ia memang harus duduk di bangku cadangan terlebih dahulu. Kemudian ia baru masuk ke lapangan menjelang babak pertama berakhir untuk menggantikan rekannya. Selepas turun minum, FC Copenhagen pun berhasil menambah 2 gol, salah satunya lewat sepakan Kevin Dix dari titik putih. Kala itu ia maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya di menit ke-59. FC Copenhagen pun menang dengan skor akhir 3-0 dan berhasil menjadi juara di Liga Denmark musim ini. Bermain 45 menit plus 1 gol tentu menjadi tanda kebugaran Kevin Dix sudah kembali. Hal ini akan berdampak bagus bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Cina dan juga Jepang di laga lanjutan putaran ketiga. Ya, saat ini nama Kevin Dix pun masuk ke dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Namun ia akan telah bergabung ke pemusatan latihan tim Merah Putih yang dimulai tepat hari ini, sebab sang pemain harus membela FC Copenhagen di pertandingan final Piala Denmark pada Kamis mendatang. Kemudian setelah itu ia akan langsung menyusul ke Bali yang menjadi lokasi pemusatan latihan skuad Garuda. Tim yang diperkuat oleh kapten timnas Indonesia yaitu Jesus kini kalah dari Juventus di laga krusial dini hari tadi. Ya, Venezia menjamu Juventus di laga pemungkasnya, di mana mereka membidik kemenangan meskipun tidak diperkuat oleh Jesus, sebab kemenangan akan membuka peluang bagi mereka untuk bertahan di Serie A Italia di musim depan. Namun sayangnya mereka malah dikalahkan oleh sang lawan, di mana Venezia kalah dengan skor akhir 2-3. Alhasil mereka finish di posisi ke-19 klasemen akhir di musim ini. Kemudian Venezia pun kini dipastikan turun ke Serie B Italia musim depan, di mana mereka menemani Monza dan juga Empoli yang juga ikut turun kasta. Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya soal sosok Jay Itzes yang tidak ikut bermain di pertandingan tersebut, di mana Jay Itzes tidak cedera ataupun mengalami masalah, namun ia harus absen karena terkena akumulasi kartu kuning. Ya, namun yang lebih menarik kini Jay Itzes juga akan segera bergabung ke skuad Garuda. Hal itu setelah ia tidak lagi memiliki jadwal pertandingan bersama klubnya. Diperkirakan Jay Itzes akan langsung terbang ke Bali untuk menyusul para rekannya yang saat ini sudah memulai latihan perdananya. Stefano Lillipali kini menguji skuad timnas Indonesia yang saat ini berkiprah di kompetisi Eropa. Selain itu, ia juga mengaku menonton laga tim Merah Putih di saat tidak dipanggil. Dari pertandingan tersebut, menurutnya terlihat kualitas pemain skuad Garuda yang saat ini menjanjikan. Sudah beberapa pertandingan, saya lihat sangat bagus dan kuat. Pemain-pemain dari Eropa, pemain di kompetisi yang bagus yang membuat mereka bisa berkontribusi untuk timnas. Dan level kompetisi lebih tinggi itu bagus karena kita bermain untuk masuk ke Piala Dunia 2026, kata Stefano Lillipali. Ya, menurutnya skuad Garuda juga diisi oleh pemain muda yang menjanjikan. Menurutnya beberapa di antaranya adalah Marcelino dan juga Ivar Jenner. Mereka sangat bagus. Marcelino juga mereka mencetak 2 gol. Sangat bagus buat mereka, dan yang lain seperti Ivar Jenner juga bagus. Sudah beberapa pertandingan dia main bagus. Mereka berdua punya kualitas. Semoga kita ada hasil bagus, itu yang paling penting, jelas Lillipali. Ya, menurutnya yang terpenting saat ini adalah fokus bersiap melawan timnas Cina, di mana hasil melawan timnas Cina menurutnya sangat berpengaruh bagi timnas Indonesia. Sangat berat kita main home. Kita harus menang di sini kalau kita mau lolos atau ke putaran keempat. Kita harus menang. Kita fokus melawan Cina terlebih dahulu, itu yang paling penting, tutup Stefano Lillipali. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.